kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah. Al-Qail fil Quran al-Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'du. Al-mukarram para alim ulama, para kiai, para ibu nyai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semua yang saya hormati. Ketua Bravo Jember Bapak Madet beserta seluruh jajaran, ada Pak Wakil dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, dan yang paling spesial emak-emak. Ada kemarin di tanda bapak-bapak luar biasa berjuang, tapi yang ada di garda terdepan adalah emak-emak. Salah satu contoh dia ini dari Umur Sari Bapak ya. Ini sejak ada apel sholawat beliau selalu nyanyi. Tidak bisa saya lupakan beberapa orang yang sering ketemu dengan saya di apel sholawat dan lain sebagainya, luar biasa. Kalau himbau boleh mereka sangat berbangga ke sebelah, tapi hatinya ada di nomor 2. Karena hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita tidak ada 01, 02 sudah tidak ada, jangan dikotomi antara 01, 02. Semua adalah rakyat Jember, semua bersatu menjadi satu di dalam cinta. Dan kita buktikan kemarin bahwa dalam pilkada Jember cinta bisa mengalahkan kebencian. Betul? Kok bisa Gus? Panjenengan tahu semua kemarin. Aduh, Gus Wawan kalau di media sosial, fitnah api kata orang. Ada difitnah, dicaci maki, diolok-olok, kita senyumin saja, sholawatin saja. Maki, diolok-olok, maki, dicaci maki, jadi bupati Jember. Inilah kekuatan cinta. Apalagi kita sebagai orang santri, tadi saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, kita orang santri selalu disampaikan fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Setiap kesulitan akan datang kemudahan. Bahkan kiai saya dawuh beliau dalam ngajinya, ngajar santrinya, satu kesulitan akan datang 2 kemudahan. Maka kalau panjenengan dicaci maki, diolok-olok seperti kita kemarin pada waktu pilkada, sudah senyumin saja, sholawatin saja, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah. Termasuk hari ini saudara, kalaupun hari ini kita masih olok-olok, dicaci maki, sudah tak perlu ngosok. Kita buktikan ke depan bahwa di bawah kepemimpinan anak muda Jember akan jauh lebih baik dibanding kalau dari dulu ada program 100 hari ketika setelah dilantik kita merombak budaya itu. 3 bulan sebelum dilantik kita sudah bekerja di untuk mempromosikan apa terus hasilnya. Kita sudah punya komitmen dari beliau-beliau. Bandara Jember ini investasinya itu turun 51%. Kalau investasi turun 51%, lapangan pekerjaan tidak terbuka, angkatan kerja tidak terserap, pengangguran masih tinggi, kemiskinan tambah naik. Itu teori ekonominya begitu Pak. Saya S1, S2, S3 ekonomi Pak. Maka bagaimana untuk meningkatkan investasi? Maka infrastruktur harus kita siapkan. Apa yang paling utama adalah bandara. Bandara Jember sudah hampir 5 tahun ini mati, tidak mati, hidup juga dari mati sore. Maka ke depan kita pastikan secepat-cepatnya bahwa Bandara Jember akan dibuka kembali dengan penerbangan Bali Jember dan Jember Bali. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita belum dilantik. Sudah ada komitmen dari beliau akan membantu beberapa alat pertanian untuk Kabupaten Jember. Maka inilah yang saya sebut dobrakan anak muda ketika jadi pemimpin. Jangankan 100 hari setelah dilantik, belum dilantik dia sudah bisa berjuang untuk Kabupaten kita. Yang kedua, insya Allah kita dilantik pada tanggal 10 Februari tahun 2025. Tapi Bu, nanti saya sampaikan juga, tanggal 10 dilantik, tanggal 11 belum, jangan lagi haji dulu. Kenapa? Karena kita lihat sistem pemerintahan dan penyusunan APBD kita. APBD tahun 2025 yang menyusun masih bupati lama, belum bupati baru. Let's sampai Bapak Ibu semuanya, tanggal 10 dilantik, tanggal 11 sudah hadir saya. Ya maju belum, kami yang menyusun APBD belum. Baru kami ini bisa berubah di perubahan, tapi ruangnya kecil. Ruang yang paling besar, yang paling utama adalah nanti di APBD tahun 2020. Nah, visi-visi kita akan tercover semua di dalam APBD tahun 2026. Sehingga kita ini akan mengatur APBD 2026, 27, 28, 29, dan 30. Pas 5 tahun. Yang 2025 ini masih yang menyusun yang lama, masih masa-masa transisi. Kita rubah di anggaran perubahan nanti. Jangan terus habis pelantikan besok yang Pak Kadin sudah di depan rumah saya. Belum Pak Kadin, sabar saja. Tapi doakan Kusawahid mudah-mudahan bisa amanah dan selamat. Amin. Kalau lagi ngomong-ngomong, udah gak apa-apa, biar puas di ngomong gak apa-apa. Dicaci maki gak apa-apa, difitnah gak apa-apa. Kita malah difitnah tambah mungkin saya. Untuk saya itu saya 66 kilo awal kali kita kampanye. Setelah kampanye sekarang, apalagi diungkap kesempuran, saya tidak puasa. Saya puasa. Tadi di acara di rumahnya Bianto, Gus kalau pesan sendiri, Gus harus dimakan, ditunggu itu kan. Ini kata saya. Ya sudah, karena puasa itu sunnah, menghormati tuan rumah wajib. Ya hampir tiap hari saya batal puasa sunnah. Karena naik. Maka saudara-saudara, urusan guru, beasiswa dan lain sebagainya sudah ada dalam visi-visi kami. Dan hari ini kami belum bisa untuk begini karena kita belum dilantik. Nanti yang jelas kami akan berusaha di APBD tahun 2026 semua visi-visi kita sudah mulai berjalan. Yang terakhir, saya sempat menyayangkan kemarin. Kenapa Gus? Pemerintah Kabupaten Jember yang hari ini masih berkuasa menghentikan pelayanan kesehatan gratis di 3 rumah sakit. Betul? Saya bilang, loh kok dihentikan? Berarti tujuannya kan cuma mau pilkada saja. Mentang-mentang kalah terus dihentikan. Maka saya sempat menyampaikan beberapa kawan-kawan, tolong suarakan, jangan dihentikan. Kalau memang JKRAT itu tidak boleh oleh pemerintah provinsi, maka bisa dialokasikan untuk mendukung JKN, jaminan kesehatan nasional. Masyarakat yang tidak mampu kita bisa bayari premi BPJS-nya. Kalau itu terjadi, maka masyarakat tidak mampu bisa berobat gratis di seluruh Republik Indonesia, mau rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Ini kebawa sekolah, mau rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, sekolah negeri sama swasta. Boleh, maka saya sayangkan. Kenapa? Harusnya itu dialokasikan untuk yang lain. Kalau JKRAT memang tidak boleh, ya harus dipakai untuk bayar premi untuk masyarakat yang tidak mampu. Saya guyokan Pak. Kalau ibu bupati yang dulu selesai pilkada dia meninggalkan silpa atau harta, alhamdulillah yang sekarang meninggalkan hutang 106,6 miliar rupiah. Ini tabungan kita semua. Kami nggak apa-apa. Anak muda dan biasa begitu. Ditinggali hutang nggak apa-apa. Bismillah, insya Allah bisa bayar. Amin. Yang terakhir, saya terima kasih. Saya tidak bisa seperti ini tanpa perjuangan panjenengan semua.
Saya ini bukan siapa-siapa. Wong saya ini anak desa, bukan incumbent, tidak punya APBD. Saya ini anak santri, bisa menang pilkada karena panjenengan. Kenapa Gus? Karena cinta. Kalau sudah cinta, walaupun tidak dikasih uang, bisa nyoblos. Tidak dikasih uang, ada ketagihannya Pak. Tidak dikasih apa-apa, bisa berjuang luar biasa. Maka saya datang ke tempat ini, tidak ada ucapan yang paling pantas saya sampaikan kecuali saya berterima kasih atas semuanya. Insya Allah saya bayar kepercayaan dan perjuangan panjenengan dengan mengabdi, fokus membuat Jember baru, Jember yang maju. Amin. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, saya tidak perlu misi-misi karena kampanye sudah selesai. Saya tidak perlu promosi juga Bapak Ibu karena kampanye sudah selesai. Karena jawabnya kayaknya